Bab 1239. Bahkan kamu juga bisa melihatnya. Tracy tersenyum datar. Tidak tahu apa Daniel bisa melihatnya atau tidak. Meskipun dia sangat menyukai Presdir Daniel, belum tentu Presdir Daniel akan tergerak. Naomi segera mengubah kata-katanya. Hanya ada Anda di dalam hati Presdir Daniel. Kamu tidak merasa sangat menggelikan. Berkata seperti itu sekarang. Tracy menyela Naomi. Berkata dengan mencela diri sendiri. Berdasarkan hubungan aku dan dia sekarang, tidak ada siapapun yang berhak menuntut apapun dari pihak lain. Naomi menunduk. Tidak tahu harus berkata apa. Sudah. Ayo ganti pakaian. Tracy tidak ingin bicara lagi. Sungguh mau pergi. Naomi sedikit malu. Ini. Kamu tidak perlu pergi. Aku saja. Tracy memandang sekeliling. Berkata dengan pelan. Kamu pergi mencari pakaian pelayan. Lalu ganti pakaianmu. Jadi mata-mata. Mengerti. Naomi merasa sangat lega. Segera mencari pakaian. Tracy mengenakan sehelai pakaian renang putih one piece. Menampilkan postur tubuh yang seksi dan menawan. Juga kulit yang sehalus mutiara. Dia juga menemukan topeng dengan renda hitam yang menutupi setengah wajah. Sehingga orang lain tidak akan mengenalinya. Sedangkan Naomi juga sudah berganti pakaian pelayan, mengenakan masker, berkata dengan mendesak, pesta akan segera dimulai, pintu di sana akan segera ditutup, mari kita cepat pergi. Ya, Tracy mengambil sehelai syal dan mengikatnya di pinggang, pergi bersama Naomi. Setibanya di aula dalam, keduanya berpisah. Naomi pergi mengambil nampan, mengantarkan sampahnya untuk para tamu. Sedangkan Tracy berjalan ke arah kolam renang dengan bertelanjang kaki. Para gadis lain sudah melepas masker, memperlihatkan wajah asli di dalam kolam renang. Tetap cantik dan memikat. Juga postur tubuh yang begitu mempesona, membuat para pria di tepi kolam renang mengeluarkan air liur. Begitu terdengar musik, para gadis di dalam kolam renang melakukan pose yang seksi dan menawan. Mengulurkan tangan ke arah Daniel, memperlihatkan pose yang menggoda. Daniel menyesap anggur dengan tenang, menatap para gadis, menatap Friska selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya dengan sangat cepat. Friska sangat gembira, segera maju untuk menyapanya. Presdir Daniel, apa kamu masih ingat? Aku Fris. Oh, Friska belum selesai bicara, malah terdorong ke kolam renang. Dia tidak siap, langsung tercebur ke dalamnya. Semua gadis di sekitar menghindar. Tidak ada orang yang membantunya. Sepertinya kakinya tersangkut sesuatu. Dia meronta di dalam air, tapi tetap tidak bisa berdiri. Saat melihat Friska berada dalam kesulitan, Tracy segera melompat ke dalam kolam renang, ingin menolongnya. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok hitam melompat ke dalam, langsung menggendong Friska. Friska sangat ketakutan, terus terengah-engah, tubuhnya gemetar. Sampai saat mendengar suara pria yang lembut. Jangan takut, sudah tidak apa-apa. Barulah dia kembali ke akal sehatnya. Mengulurkan tangan dan menyeka udara di wajahnya. Saat melihat wajah tampan di hadapannya, dia benar-benar tercengang. Presdir Daniel. Daniel menggendong Friska keluar dari kolam renang. Meletakkannya di atas kursi samping kolam. Mengambil handuk yang dibawakan pelayan. Menutupi tubuhnya. Lalu menghiburnya. Tidak apa-apa kan? Apa mau ke dokter? Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Friska sedikit panik. Minumlah sedikit anggur. Agar lebih tenang. Daniel memberikan gelas anggurnya sendiri padanya. Friska melihat Daniel dengan terkejut dan senang. Lupa untuk merespons dalam sesaat. Tidak ingin minum. Daniel bertanya dengan mengerutkan kening. Bukan. Friska menerima gelas anggur dengan panik. Tapi karena terlalu gugup, maka tidak sengaja menjatuhkan gelas anggur ke kursinya. Anggur merah tumpah di pahanya, membuat kulitnya yang halus dan lembut terlihat lebih menggoda. Maaf, aku tidak sengaja. Friska minta maaf dengan panik. Tidak apa-apa. Daniel melepas jas dan menutupi tubuhnya. Di sini sangat dingin. Apa kamu ingin naik ke atas untuk istirahat? Wah, begitu mendengar ucapan ini, suasana langsung gempar. Bab 1240. Jelas bahwa Daniel sudah memilih orang yang dia inginkan. Para gadis kecewa. Ada sebagian yang memukul air dengan kesal.
Ada sebagian yang berekspresi muram. Juga ada orang yang sedih sampai matanya merah. Sedangkan para pria malah berseru dengan penuh semangat. Begitu cepat sudah memilih. Sepertinya pesta pakaian renang memang lebih efektif. Hahaha. Tentu saja. Begitu baru bisa melihat tampang dan postur tubuh dengan jelas. Pandangan Presdir Daniel sangat bagus. Gadis ini tidak buruk. Tentu saja, Direktur Matthew keluar untuk memberitahukan informasi. Semuanya, kalian tidak tahu kan? Ini adalah Nona Friska Amberson, putri dari Samuel Amberson, yang merupakan orang terkaya di Korea. Wah, saat mendengar identitas Friska, semua orang menjadi semakin iri pada Daniel. Pandangan Presdir Daniel sungguh hebat. Langsung menemukan yang terbaik hanya dengan melihat sekilas. Memang benar, dibandingkan dengan para gadis cantik lainnya, identitas Friska memang tiada tandingannya. Terlebih lagi, seluruh dunia bisnis tahu bahwa Samuel mendidik dengan sangat tegas, memperlakukan anak perempuan sebagai anak laki-laki. Dia memberikan pelatihan secara tertutup mengenai segala aspek sejak anak-anaknya masih kecil, membuat mereka memiliki kemampuan bisnis yang sangat hebat, mengumpulkan semua jenis bakatnya. Dia juga mengendalikan lingkaran pertemanan mereka dengan ketat, membuat mereka terus mempertahankan kesucian, sampai dia memilihkan suami yang baik untuk mereka. Sangat jelas bahwa kemunculan Friska malam ini juga merupakan maksud Samuel. Dalam sekilas, Daniel langsung memilih wanita cantik yang berkualitas tinggi baik di dalam maupun di luar. Pantas saja orang-orang memuji pandangannya sangat bagus. Waktu sangatlah berharga, Presdir Daniel. Nona Friska, saya sudah menyiapkan kamar presiden untuk kalian. Cepatlah naik ke atas untuk beristirahat. Hahaha, Direktur Matthew bercanda sambil tertawa. Daniel meliriknya dengan dingin. Dia segera menutup mulutnya. Tidak berani asal bicara lagi. Orang-orang juga tidak berani asal bercanda lagi. Rasa malu Friska langsung teratasi. Melihat Daniel dengan penuh rasa terima kasih. Daniel memberinya rasa hormat yang patut dia dapatkan, lalu mengulurkan tangan untuk memapahnya. Bisakah berjalan sendiri? Ya, Friska baru saja berdiri. Kedua kakinya lemah, hampir terjatuh lagi. Daniel segera menggendongnya, lalu pergi dengan langkah besar. Para pria tidak bisa menahan diri, langsung menggenggam tangan. Semuanya terasa kagum dan iri atas jodoh yang sangat indah ini. Para gadis di dalam kolam renang merasa iri dan benci. Satu persatu melihat ke arah Friska dengan tatapan kesal. Sedangkan Tracy yang berdiri di sudut yang jauh melihat sosok Daniel dengan tercengang. Jantungnya seperti dipukul oleh sesuatu dengan sangat kuat. Hancur perlahan-lahan. Ternyata, melihat pria yang dicintai bersama wanita lain dengan mata kepala sendiri, sungguh akan muncul perasaan hancur di dalam hati. Presdir Daniel, berhubung Anda sudah memilih, kalau begitu, bolehkah kami memilih sisanya? Ada seorang pengusaha bertanya. Terserah. Daniel menjawab dengan datar. Para pria itu sangat bersemangat. Segera melompat ke dalam kolam renang. Mulai berbaur dengan para gadis cantik lainnya. Tracy mengerutkan alis dengan jijik. Berbalik dan keluar dari kolam renang. Bersiap untuk pergi. Saat ini, seorang pria menghentikannya. Jangan pergi cantik. Mari kita berkenalan. Minggir. Tracy berkata dengan dingin. Cih, kucing liar. Aku suka. Hahaha. Pria itu tertawa dengan penuh semangat. Tenang saja. Asalkan ikut denganku. Aku pasti mendukung bisnis keluargamu sepenuhnya. Tidak menunggunya selesai bicara. Tracy langsung melewatinya. Ingin pergi. Hei. Pria itu meraih tangannya. Sorot mata berkeliaran di tubuhnya. Postur tubuhmu sangat bagus. Kulitmu sangat lembut. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Tracy ingin menarik tangannya, tapi pria itu malah tidak mau melepaskannya. Dia langsung marah, menendang bagian selangkangan pria itu. Oh, pria itu berteriak histeris, terjatuh ke dalam kolam renang. Dia terjatuh dengan kuat, membuat percikan air yang besar. Orang-orang di sekitar terkejut, semuanya melihat ke arahnya. Ada orang yang tertawa terbahak-bahak setelah mengerti apa yang terjadi. Hahaha, Presdir Levon, hari ini kamu ditolak. Bab 1241. Tracy pergi dengan marah. Saat berbalik, dia melihat Daniel masuk ke dalam lift sambil menggendong Friska.
Saat pintu lift tertutup, tiba-tiba sorot mata Daniel melihat ke arahnya. Keduanya saling memandang. Yang satu dingin bagaikan es, yang satu lagi rumit. Tracy sangat bingung. Apakah Daniel mengenalinya? Kalau tidak mengenalinya, kenapa dia melihatnya? Salah. Tiba-tiba dia menendang orang ke kolam renang. Itu sangat menarik perhatian. Sepertinya sangat wajar kalau Daniel meliriknya. Kalau mengenalinya, Daniel malah membawa Friska pergi. Bahkan tidak memedulikannya meski dia dilecehkan. Itu benar-benar keterlaluan. Perasaan Tracy sangat tidak nyaman bagaikan ditindih batu yang sangat berat. Dia menggenggam tangan dengan erat. Dasar wanita jalang. Pria itu keluar dari kolam renang. Berkata dengan sangat marah. Berani menendangku. Matilah kamu. Selesai bicara. Pria itu mau menyerang Tracy dari belakang. Tracy melirik dengan dingin. Melakukan tendangan. Menendang pria itu masuk ke kolam renang lagi. Membuat percikan air yang sangat besar lagi. Saat ini, para pria yang lain tercengang. Tadi mereka mengira Presdir Levon menggoda gadis itu dan tidak sengaja terjatuh ke dalam kolam renang. Kalau begitu, kali ini mereka melihat keagresifan dan serangan gadis itu. Jelas bahwa sorot mata itu mengandung aura membunuh. Tracy malas untuk terus berada di sini. Pergi dengan langkah cepat. Dia menatap angka yang ditampilkan di lift. Daniel langsung membawa Friska ke lantai 48. Benar-benar tidak sabar. Hati Tracy terbakar api. Berjalan ke arah lift dengan cepat. Hentikan dia. Direktur Matthew sudah menyadari bahwa identitas gadis itu tidak jelas. Gadis lain sudah melepas topeng, hanya dia yang masih memakai topeng. Jelas bahwa dia tidak ingin orang lain mengenalinya. Jika dia adalah penyusup, maka itu akan berbahaya. Semua yang ada di sini adalah tamu kaya dan berada. Tidak boleh terjadi masalah. Beberapa pengawal segera maju untuk menghentikan Tracy. Dan pada saat ini, Naomi yang menyamar sebagai pelayan maju untuk menghentikan mereka. Berkata pada Tracy. Nona Tracy, pergilah dulu. Tracy masuk ke dalam lift dengan cepat. Beberapa pengawal yang lain masih mau hentikan. Naomi menendang mereka. Saat ini, suasana menjadi kacau dalam sekejap. Para gadis berteriak ketakutan. Para pria berteriak memanggil pengawalan. Semuanya menjaga nyawa mereka yang berharga. Direktur Matthew segera memanggil sekelompok pengawal untuk menghadang Naomi dan menangkap Tracy. Pintu lift sudah tertutup. Tracy langsung naik ke lantai 48. Gawat. Kedua pembunuh itu datang untuk mencari Presdir Daniel. Direktur Matthew menjadi lebih panik. Cepat, panggil orang-orang. Harus menangkap kedua wanita itu. Baik, saat mendengar suara-suara itu di dalam lift, Tracy mengerutkan kening erat-erat. Semua gara-gara Presdir Levon. Awalnya dia bisa mengikuti Daniel tanpa diketahui. Tapi karena gangguannya, sekarang masalah menjadi berantakan. Tapi untung saja, mereka tidak tahu identitasnya. Dia segera pergi mencari Daniel untuk bernegosiasi dengannya. Tapi, apakah sekarang dia dan Friska sudah? Saat teringat hal ini, perasaan Tracy menjadi tidak tenang. Saat ini, Daniel sudah keluar dari lift dengan menggendong Friska, langsung menuju kamarnya. Begitu masuk, langsung melihat sampannya yang ada di atas meja, juga satu buket besar mawar merah. Terdapat kelopak mawar merah di atas karpet, tempat tidur, dan di mana saja. Ini adalah kejutan yang disiapkan Direktur Matthew. Wajah Friska memerah, menggigit bibir bawah, bersandar dalam pelukan Daniel dengan gugup, tidak berani bergerak sama sekali. Tapi, Daniel hanya duduk di sofa, berkata dengan suara rendah, pergilah bersihkan diri. Ya, Friska menggigit bibir bawah, menjawab dengan pelan, lalu pergi ke kamar mandi. Daniel duduk di sofa, minum anggur dengan tenang. Uhuk-uhuk. Saat ini, Ryan mengetuk pintu dan masuk, melirik ke dalam kamar. Saat tidak melihat bayangan Friska, dia segera melapor dengan pelan. Terjadi perkelahian di bawah. Daniel tidak bicara, terus minum anggur. Sepertinya tidak peduli dengan keadaan di luar. Bab 1242. Kedua gadis tadi. Apa benar? Kamu keluar saja. Daniel memotong pembicaraannya. Jangan ganggu aku tanpa perintah dariku. Tuan Daniel, apa Anda benar-benar ingin? Ryan melirik ke kamar mandi dan bertanya kepadanya. Anda jangan gegabah, tenanglah.
Pergi. Daniel berkata dengan pelan. Baiklah. Ryan tidak berani berkata-kata lagi. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melangkah mundur. Daniel mengambil remote di atas meja dan menekannya. Peringatan. Jangan ganggu. Segera muncul di atas pintu. Ryan menghela napas dan melangkah mundur tidak berdaya. Tracy keluar dari lift dan dengan cepat menemukan kamar Daniel. Dia tahu kebiasaan Daniel. Tidak peduli di hotel mana dia tinggal. Dia suka tinggal di kamar presiden yang terletak di ujung. Dengan demikian lebih tenang dan tidak akan terganggu. Melihat peringatan, jangan ganggu, yang menyala di luar pintu. Tracy merasa gelisah dan sedih. Manusia gegabah itu benar-benar sudah tidak sabar. Dia bergumam, dan ragu-ragu apakah akan menerobos masuk ke dalam. Jika dia menerobos masuk dan melihat yang seharusnya tidak dia lihat, dia akan menjadi gila. Jika dia tidak menerobos masuk, ketika orang-orang Direktur Matthew mengejarnya, dia pasti akan tertangkap, dan kemudian dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Daniel secara langsung. Memikirkan hal ini, Tracy memutuskan untuk membuka pintu dan masuk ke dalam, tetapi pintu itu terkunci dari dalam. Tracy sangat marah. Dia bersiap mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tetapi dia berpikir Daniel sangat pintar. Bagaimana dia bisa tertipu dan membuka pintu? Dia melihat ke kiri dan benar. Tidak ada seorang pun yang tinggal di kamar sebelah. Jadi dia menyelinap masuk dan menguncinya. Berencana untuk memanjat dari balkon. Daniel duduk di sofa. Segelas anggur telah habis. Matanya tertuju pada celah pintu. Dan ketika dia mengamati gerakan di luar sudah menjadi lebih tenang. Dia menyadari bahwa orang di luar telah pergi. Mungkinkah sudah menyerah? Aku sudah selesai. Pada saat ini, Friska keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk mandi yang melilit tubuhnya. Dia sudah mandi dan mengeringkan rambutnya. Wajahnya sangat cantik, dan kulitnya sangat lembut, tanpa cacat seperti bayi. Seluruh tubuhnya mencerminkan rasa bersih, dan yang lebih langka lagi adalah dia memiliki sepasang mata yang murni. Sorot matanya dipenuhi oleh Daniel. Ini membuat Daniel yang gagal dalam teknisnya menjadi sedikit tergerak. Kemari duduklah. Daniel mengangkat kepala dan menatapnya. Friska berjalan dengan gugup dan duduk di sofa di seberangnya. Dia sangat gugup hingga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kemarilah. Daniel memukul kursi di sebelahnya. Friska menggigit bibir bawahnya. Berjalan dengan hati-hati. Dan duduk di sebelahnya. Tetapi karena dia gugup, dia tidak berani menatapnya. Daniel memberinya segelas anggur, dan dia mengambilnya dengan hati-hati, karena takut menjatuhkannya lagi seperti sebelumnya. Sangat gugup, ketika Daniel berbicara, terlihat ada sedikit gerakan dari balkon. Alisnya sedikit berkerut. Ini adalah lantai 48. Jika jatuh maka akan mati. Ya, Friska menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata pada Daniel, "Apa kamu masih ingat aku? Waktu itu kita bertemu di kota Bunaken." "Aku ingat," Daniel berkata dengan pelan. "Ayahmu menggunakan 41 miliar di pelelangan proyek Ocean Wild kota Bunaken. Tapi sayangnya malah direbut oleh keluarga Moore dengan penawaran harga tinggi 60 miliar. Itu bukan ayahku. Yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah Paman Hanley, bawahan ayahku." Friska berkata dengan lembut, "Aku tidak hadir di pelelangan. Tapi aku melihatmu di belakang panggung pada forum bisnis Asia yang diadakan di Taman Luke Hills. Apa kamu ingat?" Oh, ya, terlihat jelas bahwa Daniel sejak awal tidak mengingatnya. "Sebenarnya, itu bukan pertama kalinya aku melihatmu." Friska tersipu malu dan melanjutkan kata-katanya. "Ketika aku berusia 16 tahun, aku melihatmu di pertemuan bisnis di negara Maple. Saat itu kamu berpidato di atas panggung." Friska belum selesai bicara. Daniel tiba-tiba memeluknya. Dia tidak keburu menghindar dan menumpahkan anggur merah ke pahanya Daniel. Bab 1243. "Maaf, aku." Tepat ketika Friska hendak berbicara, Daniel menekan tubuhnya, mencubit pipinya dan melihatnya dengan tatapan yang rumit. Friska sangat gelisah hingga tidak berani bernapas. Tubuhnya lemah gemetar di bawahnya, dan memperlihatkan matanya yang besar menatap Daniel dengan gelisah. "Menurutmu apa yang paling dipedulikan wanita?" Daniel dengan lembut menyentuh pipinya dengan spesifikasi.
Sorot matanya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Hah, Friska tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi dia masih menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Seharusnya cinta dari seorang pria. Cinta seorang pria. Daniel menjelaskan penjelasannya. Apa itu lebih penting daripada kepentingan keluarga? Ya, Friska menjawab tanpa ragu. Kepentingan keluarga adalah milik keluarga. Dan cinta adalah milik diri sendiri. Setelah beberapa saat, dia menjelaskan dengan gelisah. Apa kamu pikir aku mendekatimu karena kepentingan keluarga? Tidak, itu karena aku mengagumimu. Jika Daniel sama sekali tidak peduli dengan penjelasannya, dan terus bertanya, demi kepentingan keluarga, apa kamu bersedia tidur dengan seseorang yang tidak kamu cintai? Tidak, Friska mengira Daniel salah paham, dan buru-buru berkata, aku mencintainya, itu alasannya. Cinta. Daniel tertawa mengejek. Cinta bisa berubah. Di masa lalu, Tracy sangat mencintainya. Dan dia mengorbankan banyak hal untuknya. Menyimpan kasih sayang yang mendalam untuknya. Menunjukkan kelembutan padanya. Tapi sekarang, dia jatuh ke pelukan Duke. Tidak, aku tidak akan pernah berubah. Friska menjawab dengan sangat yakin. Kamu tidak tahu. Aku benar-benar mencintaimu. Sejak aku berusia 16 tahun. Sudah 5 tahun, aku. Brooke, perkataan Friska terpotong oleh suara yang datang tiba-tiba. Dia terkejut, dan tanpa sadar dia menoleh. Tracy mencoba yang terbaik dengan mengambil risiko jatuh dari lantai 48. Ia memanjat dari balkon kamar sebelah. Awalnya dia mendarat dengan mulus, tetapi melihat Daniel yang menekan Friska, dia tidak bisa menahan ketegangan di kepalanya. Dan kemudian secara tidak sengaja menjatuhkan vas bunga di dekat balkon. Oleh karena itu, terdengar suara. Dia, Friska mengenalinya. Dia adalah wanita bertopeng yang ada di ruang ganti sebelumnya. Ia meminjamkan baju renangnya padanya. Maaf, Tracy berkata kepada Friska. Kemudian dia memutarkan tangannya. Sebuah jarum perak terbang melewatinya dan menusuk leher Friska. Friska terjatuh pingsan. Lancang. Daniel melebarkan matanya. Dia meraih gelas anggur di atas meja dan melemparnya. Tracy menghindar dengan cepat. Gelas anggur menabrak dinding di sebelahnya dan hancur berkeping-keping. Sebelum dia sadar kembali, Daniel tiba-tiba muncul di hadapannya dengan sangat cepat, mencekik lehernya dan mendorongnya ke dinding. Oh, pada saat ini, Tracy merasakan ancaman kematian, dan berkata, Daniel, ini aku. Daniel dengan kasar melepas topengnya, mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Tracy, lepaskan. Tracy meraih punggung tangannya, dan mencakar punggung tangannya hingga muncul beberapa goresan. Daniel melihat dia kesakitan. Kemudian dia melepaskan tangannya dan berbalik dengan dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, aku ingin bicara denganmu. Tracy memegang lehernya dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Daniel duduk di sofa dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Masalah anak-anak. Kita harus berbicara secara langsung. Tracy menghampirinya dengan cemas. Setidaknya biarkan aku bertemu dengan anak-anak dan mendengarkan pendapat mereka. Apa kamu pantas? Daniel memelototinya dengan marah. Kemarahan di matanya menyala, ditambah dengan sorotan kebencian. Daniel, apa maksudmu? Tracy tiba-tiba menjadi marah. Kita sudah lama berpisah. Sekarang aku bersama dengan pria manapun. Itu adalah hakku. Atas dasar apa kamu merebut anak-anak dan menghinaku seperti ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.